saudara, puji Tuhan, saudara ada di rumah atau dimanapun saudara berada pada saat ini. Saudara boleh bersama-sama hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan. Semua yang terjadi, semua yang kita alami hari-hari terakhir ini, kita percaya bahwa pasti ada maksud dan kuasa serta rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah saudara yang dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini adalah mengalami kasih karunia Allah. Ya, mengalami kasih karunia Allah. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 6. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Kejadian 6 ayat yang ke-22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dari catatan firman Tuhan, kita mengetahui bahwa Nuh itu hidup dalam zaman di mana manusia mengalami kemerosotan moral yang sangat parah. Nah saudara, mengapa saya katakan sangat parah? Karena di dalam ayat yang kelima, Kejadian pasal 6 dikatakan begini. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Saudara, apa yang manusia lakukan saat itu? Tidak ada yang baik. Dikatakan tidak ada yang mencari Tuhan. Karena firman Tuhan memberikan catatan kepada kita bahwa kecenderungan hati manusia pada waktu itu selalu membuahkan kejahatan. Sampai-sampai dikatakan bahwa Tuhan menyesal telah menjadikan manusia. Di dalam ayat yang ke-6, ya dikatakan begitu. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Saudara, kata menyesal dalam ayat di atas, kita jangan membayangkan bahwa Tuhan itu menyesal sebagaimana manusia menyesal. Ya, kadang-kadang kan kalau kita ngomong, oh, gue nyesel ini. Ya, kata nyesel kalau manusia itu adalah menyesal dengan patah arang. Gue nyesel banget. Nah, kata menyesal dalam ayat di atas diterjemahkan dari bahasa Ibrani, vayinachem. Ya, jadi menyesal, maka menyesal Allah dalam bahasa Ibrani itu disebut sebagai vayinachem, yang artinya berduka atau sedih. Ya, jadi penyesalan yang terjadi di situ artinya bahwa Tuhan itu berduka atau bersedih. Nah, yang membuat Tuhan bersedih bukan karena Tuhan telah menciptakan manusia, bukan karena Tuhan telah menjadikan manusia, tetapi yang membuat Tuhan bersedih adalah oleh karena perbuatan manusia itu menyebabkan Tuhan berduka, karena itu membahayakan rencana penyelamatan Tuhan terhadap manusia. Makanya diterjemahkan dari kata vayinachem itu di dalam bahasa Ibraninya. Saudara-saudara yang dalam Tuhan, karena kejahatan manusia yang begitu besar, maka Tuhan dikatakan sampai karena begitu jahatnya manusia, kemudian Tuhan berikhtiar atau ingin melakukan pemusnahan terhadap manusia, baik itu juga terhadap binatang dan juga terhadap burung-burung di udara. Saudara perhatikan di ayat yang ke-7 dikatakan, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Namun demikian saudara, di antara manusia yang berperilaku bejat, di antara manusia yang tidak memiliki moral, di antara manusia yang saudara mengalami kemerosotan moral pada waktu itu, maka ada satu keluarga yang mendapatkan kasih karunia Tuhan sehingga tidak turut dimusnahkan. Keluarga tersebut adalah keluarga Nuh. Saudara perhatikan ayat yang ke-8 dikatakan,
tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudara, kita melihat di sini bahwa di antara semua makhluk, di antara manusia ya yang berbuat bejat atau moralnya tidak baik, ternyata Tuhan menjumpai ada satu keluarga yang dipimpin oleh seorang yang bernama Nuh, itu mendapat kasih karunia Tuhan. Nah, mengapa Nuh dan keluarga mendapatkan kasih karunia Allah dan tidak turut dimusnahkan atau dibinasakan oleh Allah? Nah, kita belajar akan hal ini, saudara. Yang pertama, ya, saudara perhatikan rahasia untuk kita mendapatkan kasih karunia Allah adalah yang pertama, dikatakan Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercacat cela di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-9a dikatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Bahkan saudara, dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan, "These are the generation of Noah. Noah was a just man and perfect in his generation, and Noah walked with God." Saudara, di antara begitu banyak orang yang hidup pada zaman Nuh, hanya Nuh yang didapati benar dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Hal ini terjadi bukan karena Tuhan pilih kasih dalam menghakimi. Karena memang Tuhan dalam penghakimannya itu tidak pernah pandang bulu. Saudara, Nuh dapat hidup benar di tengah-tengah angkatan yang bengkok, yang cenderung berperilaku semaunya, karena memang Nuh memilih untuk tetap hidup benar. Saudara, bagi Nuh, mungkin hal itu bukanlah suatu pilihan yang gampang. Karena apa? Karena Nuh berada di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah manusia yang memiliki sikap yang tidak baik, yang memiliki sikap yang bejat, yang memiliki sikap moral yang rendah. Mungkin Nuh mengalami kekerasan secara verbal. Saudara, berupa mungkin kata-kata ejekan, hinaan, makian, ya, sikap yang sinis dari orang-orang yang lain yang pada saat itu hidupnya tidak lagi mencerminkan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan saudara, saya mau katakan bahwa untuk hidup benar di tengah-tengah angkatan yang tidak benar, itu bukan sesuatu yang mudah. Standar kebenaran dalam diri Nuh itu dinyatakan oleh firman Tuhan. Bahwa dikatakan Nuh adalah orang yang adil dan sempurna. Dalam Alkitab bahasa Inggris tadi dikatakan, "These are the generation of Noah." Noah was a just man. Ya, was a just man. Jadi orang yang adil. And perfect in his generation. And Noah walked with God. Saudara, seseorang dapat dikatakan sebagai orang yang benar, dilihat juga apakah orang tersebut bersikap adil di dalam hidupnya. Sebab seringkali saudara, kita ini orang yang berperilaku tidak adil. Kita ingin diberkati oleh Tuhan, tetapi kita tidak ingin melakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Orang yang walk with God, yaitu orang yang berjalan dengan Tuhan, harusnya adalah orang-orang yang bisa bersikap adil. Dia tahu kapan harus menabur, dia tahu kapan harus menuai. Ya, dia juga harus tahu kapan dia waktunya ibadah, dia juga tahu kapan waktunya bekerja. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, inilah yang disebut dengan keadilan. Kadang-kadang kita mau menuai tetapi kita tidak mau menabur. Kadang-kadang kita mau menuntut hak kita supaya Tuhan memberkati kita, tetapi kita tidak mau melakukan kewajiban kita. Nah, saudara, untuk menjadi orang yang benar berjalan dalam tuntunan firman Tuhan itu memang tidak mudah. Terkadang kita diperhadapkan kepada pilihan-pilihan yang sulit dan kita harus memilih. Dan saya mau katakan bahwa setiap pilihan kita pasti ada resiko, ada konsekuensi. Saudara, orang berkata bahwa
sekarang ini kita sedang berada pada suatu situasi atau keadaan yang serba sulit, dan kita dituntut untuk bersikap atau atas situasi sulit yang sedang terjadi, di mana kita ada di dalamnya. Banyak orang, saudara, menjadi begitu panik menghadapi situasi sekarang ini. Di mana-mana seolah-olah segalanya akan berakhir. Pengeluaran diperketat. Saking diperketatnya pengeluarannya, saudara. Sampai memberikan persembahan kepada Tuhan pun tidak mau, saudara. Saking memperketat, pengeluaran. Nah, kalaupun saudara bersikap seperti itu, ya itu pilihan saudara. Firman Tuhan menyatakan apa? Jadilah sesuai dengan imanmu. Ya, ada juga saudara orang menyikapi keadaan yang sulit ini dengan melakukan hal-hal yang apa yang orang lain lakukan, apa yang orang dunia lakukan. Ya, mencuri, korupsi, ya. Dan juga mungkin mengambil sesuatu yang bukan haknya. Saudara, sekarang ini kita melihat bahwa memang keadaan di mana-mana jadi seperti itu. Orang mulai panik, orang mulai tidak lagi dapat mengontrol diri, orang tidak lagi mampu membedakan siapa dirinya di dalam Tuhan. Nah, kehidupan yang benar dari seorang imam atau seorang suami akan sangat menentukan keselamatan anggota keluarganya. Karena Nuh ini hidup benar di hadapan Tuhan, maka Nuh dan keluarganya mendapatkan kasih karunia untuk diselamatkan dan tidak turut dibinasakan. Saudara-saudara yang kalian Tuhan, dibutuhkan standar moral yang benar agar kita mampu berperilaku, bersikap berbeda dengan apa yang dunia lakukan. Tetapi saya mau katakan itu tidak gampang. Apalagi dalam situasi kondisi seperti sekarang ini. Orang kalau sudah berbicara tentang kebutuhan, maka orang akan berpikir bagaimana caranya memenuhi kebutuhan itu. Sehingga akhirnya saudara, kalau kita sudah berbicara tentang hal ini, banyak orang yang tidak tahu apa yang harus dilakukan, yang penting gua dapat. Nah, karena itu saudara, kita melihat dari sini, dari apa yang dialami oleh Nuh. Kenapa Nuh mendapatkan kasih karunia Allah? Kenapa Nuh itu tidak ikut dibinasakan? Kenapa Nuh itu diselamatkan? Karena dikatakan Nuh itu bersikap adil, dia hidup benar di hadapan Tuhan, dan dikatakan dia tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Sebagai orang Kristen, saudara, kita mesti punya standar moral. Dan standar moral yang kita pakai dasarnya itu adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran. Jadi kalau ini kita terima sebagai satu kebenaran, bahwa kita bisa belajar dari kehidupan Nuh. Kenapa Nuh mendapatkan kasih karunia Tuhan? Oleh karena Nuh berjalan di dalam kebenaran. Oleh karena Nuh tidak bercacat celah. Oleh karena Nuh dikatakan dia adil di dalam segala perilakunya. Saudara, kadang-kadang kita tidak bisa adil. Ya. Kita tidak bisa memberikan keadilan kita dalam kehidupan kita, baik terhadap orang lain maupun terhadap Tuhan. Yang terutama adalah kepada Tuhan. Kita tidak bisa bersikap adil. Kita hanya bisa menuntut kepada Tuhan. Kita hanya bisa meminta kepada Tuhan, tetapi kita tidak mau melakukan kewajiban kita. Nah, itu sebabnya saudara sangat heran kalau kemudian kita mendapati orang-orang saking keadaannya seperti sekarang ini, maka dia begitu panik menghadapi situasi ini. Sehingga akhirnya mereka melakukan seperti apa yang orang lain lakukan. Karena saya mau katakan kepada saudara, supaya kita mendapatkan kasih karunia Tuhan, mari kita tetap menjaga standar moral kita sesuai dengan firman Tuhan, yaitu kita mesti hidup benar di hadapan Tuhan sama seperti Nuh. Yang kedua saudara, mengapa Nuh mendapatkan kasih karunia dan tidak ikut dihukum oleh Tuhan? Karena dikatakan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Di dalam ayat yang 9b dikatakan, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara, bergaul dengan Allah dalam bahasa Inggris dikatakan, and Noah walked with God. Ya, pergaulan Anda akan sangat menentukan karakter
atau habit Anda. Dengan siapa saudara bergaul akan sangat mempengaruhi kebiasaan saudara. Saudara, hal ini tepat seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-33 dikatakan begini. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara, mungkin awalnya saudara punya habits atau kebiasaan yang baik. Seperti misalnya saudara rajin membaca Alkitab. Kalau saya tanya saudara hari ini sudah sampai baca Alkitab di kitab apa? Sudah sampai di kitab apa saudara baca? Teraturkah saudara membaca Alkitab? Ya, mungkin saudara awalnya punya habit seperti itu. Rajin membaca Alkitab. Rajin berdoa, rajin ibadah, mengembalikan perpuluhan, memberikan persembahan, menjadi suami atau istri yang baik, menjadi orang tua yang bertanggung jawab, menjadi anak yang menghargai dan menghormati orang tua. Kebiasaan-kebiasaan baik saudara itu akan cepat berubah, ya, apabila saudara masuk atau terlibat di dalam pergaulan yang buruk. Ya, misalnya saudara mulai malas, mulai merokok. Ada yang merokok di sini? Tidak ada yang ngaku, ya kan? Minum mabuk, menipu, kebiasaan mencuri atau merampok milik Tuhan dan lain sebagainya. Saudara Kristus dalam Tuhan, dalam Bible American Standard Version dikatakan begini. Be not deceived. Ya. Evil companionship corrupt good morals. Akibat pergaulan yang buruk, maka yang dicuri, yang dikorup dari kehidupan kita adalah good morals. Yaitu moral yang baik. Oleh sebab itu saudara, kita mesti berhati-hati di dalam bergaul. Saudara, kita lihat walaupun Nuh hidup di dalam zaman di mana orang-orang mengalami kemerosotan moral, tetapi karena dikatakan bahwa Nuh bergaul karib dengan Tuhan, bahkan dia berjalan bersama dengan Tuhan, itu sebabnya maka dia dapat menjaga standar moralnya sesuai dengan standar yang Tuhan tetapkan. Itu sebabnya saya mau katakan bahwa dengan siapa saudara bergaul? Karena pergaulan saudara itu akan menentukan, akan bisa membentuk kebiasaan ataupun karakter saudara. Dalam Good News Bible dikatakan, do not be fooled. Ya, jangan menjadi bodoh. Bad companions ruin, merusak good character. Saudara, kita mungkin diciptakan, kita mungkin dibentuk, kita selama ini karakter kita dibentuk baik oleh orang tua kita. Kita menjadi orang-orang yang punya karakter yang baik. Kita menjadi orang-orang yang punya karakter sesuai dengan standar Tuhan. Tetapi kalau saudara salah di dalam memilih pergaulan, ketika saudara salah, saudara terlibat dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kemudian saudara mungkin mengikuti terlalu dekat dengan orang tersebut, maka saya mau katakan bahwa sebagaimana firman Tuhan mengatakan bahwa dikatakan janganlah menjadi bodoh, sebab apa? Dikatakan bad companions, yaitu ya pergaulan yang buruk, ruin, merusak good character. Jadi saudara kalian Tuhan, karakter kita menentukan kita mendapatkan kasih karunia Tuhan atau tidak. Jadi kalau kita melihat betapa dahsyatnya perusakan yang dilakukan oleh pergaulan yang buruk, sekalipun hal-hal yang baik sudah menjadi karakter saudara, maka dalam sekejap bisa dirusak oleh karena pergaulan. Nuh dapat menjaga hidupnya tetap benar dan tidak bercacat celah di tengah-tengah manusia yang bermoral rusak. Karena dikatakan Nuh bergaul karib, bergaul akrab, dan dikatakan bahkan berjalan dengan Tuhan. Ada firman Tuhan mengatakan, berjalankah dua orang kalau mereka tidak berjanji? Nah, berjanji di sini maksudnya ada, berjalankah dua orang kalau mereka tidak sepakat? Kan? Kita tidak mungkin
tiba-tiba ada di sini bersama-sama kalau kita tidak sepakat bahwa kita akan mengadakan ibadah live streaming. Amin. Kita sepakat dulu bahwa hari ini kita mengadakan ibadah bersama-sama. Kita sepakat dulu bahwa hari ini kita akan berkumpul bersama-sama. Nah, kalau kita sudah sepakat, maka kita baru belajar bisa berjalan bersama. Nah, kali itu saudara kita melihat bahwa dengan siapa kita menaruh kesepakatan, dengan siapa kita mengikat perjanjian, dengan siapa kita bergaul karib, dengan siapa kita berjalan. Nah, firman Tuhan menyatakan bahwa oleh karena Nuh berjalan works, ya, setiap hari, setiap saat bersama dengan Tuhan, maka akhirnya dia dapat menjaga standar moral di tengah-tengah kebiasaan manusia yang tidak bermoral. Keintiman dengan Tuhan bisa kita bangun melalui komunikasi kita dengan Tuhan. Kita berbicara melalui doa dan pujian. Kita dengar suaranya baik lewat pemberitaan firman Tuhan maupun lewat kita membaca firman Tuhan ataupun kita mendengar lewat hati nurani kita. Jika kita bergaul dengan Tuhan dan dengar suara Tuhan, saya kira kita akan tetap bisa menjaga habits atau kebiasaan baik kita. Karena itu maka miliki pergaulan yang baik dengan Tuhan, maka saudara yang terutama adalah bagaimana saudara berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Saudara dipimpin oleh Tuhan setiap hari. Roh Kudus memimpin kehidupan saudara. Saudara, ini penting dalam kehidupan kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Sebab ke depan kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Masa-masa sulit ini sampai kapan terjadi. Masa-masa yang akan kita hadapi ke depan ini kita tidak pernah tahu. Itu sebabnya penting hidup kita untuk dipimpin, dituntun oleh Roh Tuhan. Sehingga kita tidak akan keluar dari standar moral yang Tuhan tetapkan bagi kita. Dan orang-orang yang menerima kasih karunia adalah orang-orang yang mampu berjalan terus bersama dengan Tuhan. Orang-orang yang menerima kasih karunia adalah orang-orang yang terus memberikan hidupnya dipimpin dan dituntun oleh Tuhan. Orang-orang yang menerima kasih karunia Tuhan adalah mereka yang hidup akrab, karib dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan setiap saat. Dan saudara, bagaimana kita bisa akrab satu dengan yang lain kalau kita tidak pernah berkomunikasi? Saudara, walaupun kadang-kadang di HP suara seseorang itu berubah, tapi kalau saudara memiliki hubungan karib, dekat, akrab dengan orang tersebut, saudara bisa mengenali ini suara siapa. Kecuali saudara tidak sering berkomunikasi. Sama seperti waktu saya kena tipu dari pulsa itu, karena saya tidak sering berkomunikasi, ya saya belum mampu untuk mengingat suara tersebut. Walaupun kemudian yang muncul panggilannya itu adalah nama tersebut muncul. Tetapi akhirnya kena tipu juga. Hati-hati saudara. Iblis itu datang untuk apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Bagaimana kita bisa membedakan mana suara Tuhan, mana suara iblis? Maka kita mesti akrab dengan Tuhan. Kalau kita akrab dengan Tuhan, maka kita mampu mendengar yang mana suara Tuhan, yang mana bukan suara Tuhan. Ya, itu penting dalam kehidupan kita. Karena maka mari kita belajar seperti apa yang Nuh lakukan. Di mana dikatakan bahwa di antara begitu banyak orang, di mana segala perbuatannya itu telah membuat Tuhan berduka. Tetapi Nuh didapati sebagai orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Dia mampu melakukan kebenaran. Dia berjalan dalam standar Tuhan yang baik. Nah, karena itu maka dikatakan Nuh dan keluarganya akhirnya menerima kasih karunia Tuhan. Mereka tidak turut dihukum, mereka tidak turut dibinasakan, tetapi mereka diselamatkan. Saudara, keselamatan kita tergantung bagaimana kita punya hubungan dengan Tuhan. Tuhan begitu mengasihi kita. Memberikan anaknya yang tunggal bagi kita untuk menyelamatkan kita. Sekarang tergantung bagaimana kita menjalin hubungan dengan Tuhan. Apakah kita mau akrab dengan Tuhan?
Saudara, kalau ada suara-suara yang aneh, suara-suara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka kita harus tahu, kita harus kenal bahwa itu bukan datangnya dari Tuhan. Amin. Kalau saudara misalnya ada saudara dengar, ngapain ngasih persembahan, buat makan aja susah. Saudara, itu artinya bukan suara dari Tuhan. Kenapa? Karena saudara kalau tidak bisa menabur, maka saudara tidak akan pernah menuai. Ya. Menabur dulu, maka saudara akan menuai. Karena mari kita belajar dengan sungguh-sungguh hari ini, saudara. Mengapa Nuh mendapat kasih karunia Tuhan? Karena Nuh mampu mendengar suara Tuhan. Kenapa Nuh mampu mendengar suara Tuhan? Karena Nuh setiap hari berjalan bersama dengan Tuhan. Dan juga firman Tuhan memberikan kesaksian bahwa Nuh adalah orang yang adil. Mari kita belajar untuk bersikap adil, terutama untuk Tuhan. Mana yang menjadi bagian Tuhan, dan yang mana yang menjadi bagian kita harus tahu. Itu sebabnya Tuhan Yesus pernah berkata, waktu itu orang bertanya, apakah boleh membayar pajak kepada Kaisar? Maka Tuhan Yesus meminta uang koin. Lalu bertanya, gambar dan tulisan siapakah ini? Mereka menjawab, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu Tuhan Yesus berkata apa? Berikanlah kepada Kaisar apa yang patut diberikan kepada Kaisar, dan kepada Tuhan apa yang patut diberikan kepada Tuhan. Artinya apa? Artinya Tuhan meminta kita bersikap adil. Jadi kita jangan hanya menuntut hak kita saja. Jangan kita hanya meminta supaya Tuhan memberkati kita, tetapi kita tidak mau melakukan yang menjadi kewajiban kita. Itu namanya tidak adil. Dan Nuh boleh menerima kasih karunia dari Tuhan. Dia tidak ikut dibinasakan. Dia tidak ikut dimusnahkan. Karena Nuh bersikap adil dan dia adalah orang yang sempurna. Karena dia berjalan bersama dengan Tuhan. Mari saudara, di tengah-tengah dunia yang semakin mengalami kemerosotan moral. Di dalam dunia pekerjaan, di dalam dunia bisnis, di mana orang menghalalkan segala macam cara, maka penting bagi kita untuk kita belajar berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga Tuhan akan membimbing kehidupan kita, sehingga kita mampu melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dan kalau kita mau menerima kasih karunia Tuhan, maka kita mesti melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Yang ketiga saudara, mengapa Nuh menerima kasih karunia dari Tuhan? Yang ketiga, Nuh taat dan melakukan firman Tuhan dengan tepat. Saudara perhatikan ayat yang ke-22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat. Seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Saudara, respon yang benar dari Nuh setelah mendengar firman Tuhan adalah melakukan firman itu dengan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh tidak membantah firman Tuhan. Sekalipun firman Tuhan itu tidak masuk akal. Saudara, kan tidak masuk logika manusia, saudara. Ketika Tuhan memerintahkan kepada Nuh supaya Nuh membuat batra atau membuat kapal. Buatnya di mana? Di gunung. Coba saudara, kalau kita berpikir secara logika. Siapa nanti yang akan gotong kapal yang besar itu untuk dibawa ke laut untuk mendekati air? Itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Itu adalah sesuatu yang tidak masuk logika manusia. Namun kita lihat bahwa apa yang mustahil bagi manusia dalam pemikiran kita sebagai manusia, mustahil membawa kapal itu dari gunung ke laut. Butuh berapa banyak orang untuk mengangkat kapal itu? Bagi manusia itu mustahil, tetapi tidak mustahil bagi Tuhan. Yeremia pasal 32 ayat yang ke-27 berkata begini. Sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Saudara, yang manusia tahu bahwa kapal atau batra lah yang mendatangi air atau laut. Itulah sebabnya manusia membuat kapal di pinggir laut supaya gampang didorong ke tengah laut atau ke tengah air.
Namun dalam kasus Nuh, bukan soal bagaimana kapal atau bata tersebut dibawa ke air atau ke laut, melainkan soal bagaimana Nuh tetap taat melakukan tepat seperti yang Tuhan katakan. Tidak ada firman Tuhan menyatakan bahwa Nuh itu membantah. Tidak ada ditulis bahwa Nuh itu tanya jawab sama Tuhan, kenapa harus di gunung. Tetapi yang ditulis adalah bahwa Nuh melakukan firman Tuhan tepat seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Dan pada akhirnya kita tahu bahwa bukan kapal atau batra Nuh yang mendatangi air. Melainkan airlah yang mendatangi batra Nuh lewat banjir yang menenggelamkan bumi dan seluruh isinya. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, adakah yang mustahil bagiku? Jadi di sini bukan soal masuk akal atau tidak firman Tuhan tersebut, saudara. Melainkan yang dibutuhkan adalah soal ketaatan. Dalam kasus 10 orang kusta yang minta disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada 10 orang kusta tersebut? Lukas pasal 17 ayat 14a berkata begini. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Saudara, itu adalah suatu perintah yang tidak masuk logika manusia. Orang kusta pada zaman itu adalah orang yang dianggap najis, kena kutuk. Itu sebabnya maka orang kusta itu dijauhkan dari pergaulan dengan orang-orang yang tidak kusta. Dijauhkan dari pergaulan dengan orang, dengan lingkungan di mana mereka berada. Itu sebabnya maka ada kebanyakan orang kusta itu berada di luar kota. Kenapa? Karena orang kusta dianggap najis, kena kutuk, dan itu penyakit adalah penyakit menular. Maka mereka tidak bisa bergaul dengan orang-orang yang biasa atau orang yang tidak kena penyakit kusta. Namun apa yang terjadi dengan firman Tuhan? Apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus? Ketika 10 orang kusta ini datang dan minta tolong supaya Tuhan Yesus menyembuhkannya, apa yang Tuhan Yesus katakan? Pergi, perlihatkan dirimu kepada imam. Ini sesuatu hal yang tidak masuk akal. Firman Tuhan ini tidak bisa dicerna dengan logika manusia. Apakah Tuhan Yesus tidak tahu peraturan bahwa orang kusta itu tidak boleh bergaul dengan orang-orang biasa? Jangankan kepada imam, kepada orang biasa saja orang kusta itu tidak boleh bertemu. Dan kalaupun bertemu mesti ada jarak. Kayak sekarang ini yang disebut dengan apa? Physical distancing, jaga jarak. Kita nggak kusta aja suruh jaga jarak, saudara. Ya kan? Apalagi mereka yang kena penyakit kusta pada dulu. Jarak mesti jauh. Kalaupun ada keluarga yang akan memberikan makan, maka ditaruh makanan lalu kemudian ditinggal. Nanti orang kusta itu yang akan ambil makan. Tetapi ini saudara, ketika kemudian 10 orang kusta ini bertemu dengan Yesus, ketika dia minta disembuhkan, Tuhan Yesus memberikan perintah, pergi, perlihatkan dirimu kepada imam. Tidak masuk akal. Tetapi yang dicari, bukan soal firman Tuhan itu masuk akal atau tidak. Tetapi yang dicari adalah ketaatan. Seberapa besar ketaatan kita kepada firman Tuhan. Dan dikatakan, dan ketika ke-10 orang kusta tersebut taat, maka apa yang terjadi? Apa yang dialami? Saudara, di dalam ayat yang ke-17b dikatakan, dan sementara mereka di tengah jalan, artinya adalah sementara mereka taat melakukan firman itu, maka dikatakan mereka menjadi tahir. Saudara bayangkan, kalau ke-10 orang kusta ini tidak taat kepada firman. Kalau 10 orang kusta ini berpikir pakai logikanya. Mungkin dia akan berpikir, nih Yesus ini sudah tidak mulai gila ini. Wong aku ketemu manusia biasa saja tidak boleh. Apalagi aku harus ketemu imam. Tetapi perhatikan sekali lagi bahwa mereka, ke-10 orang kusta ini, ketika taat pada waktu mereka mengerjakan firman itu, maka dikatakan mujizat terjadi. Belum sampai mereka kepada imam, maka dikatakan bahwa mereka menjadi tahir. Ke-10 orang kusta tersebut mengalami mujizat, bukan hanya sembuh, tapi tahir.
Saudara, kalau sembuh, kusta itu sembuh, saudara, kalau dikatakan sembuh, sembuh tetapi masih ada bekasnya. Misalnya kalau orang kusta itu kan kadang-kadang bisa apa namanya? Jarinya copot, ya buntung. Ya. Makanya dulu ada istilah untung buntung, tak buntung jadi buntung. Itu apa? Orang buntung yang ditabrak mobil. Jadi gak kena karena gara-gara buntung. Tapi kalau dia gak buntung, dia jadi buntung. Nah, kalau orang sembuh, seorang orang kusta itu sembuh, maka yang buntung itu tidak buntung. Tetapi ini dikatakan takhir, artinya dia kembali normal seperti tidak pernah kena penyakit. Itu kapan terjadi? Pada saat mereka taat melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang sering menghalangi kita menerima mujizat Tuhan adalah ketika kita mendengar firman Tuhan, namun kita tidak taat melakukannya. Bahkan kadang kita mencibir firman Tuhan tersebut dengan berkata, mana mungkin hal itu terjadi. Itu sih bisa-bisanya hamba Tuhan saja. Ya. Atau mungkin saudara berpikir, itu sih maunya sang pendeta saja. Nggak mungkin itu terjadi. Saudara perhatikan, saat saudara berkata mana mungkin, maka itu akan terjadi atas hidup saudara. Saudara masih ingat kisah perwira ajudan raja saat Nabi Elisa berkata di dalam 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1, di mana dikatakan besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Peristiwa ini terjadi pada saat apa? Pada saat Samaria dikepung oleh Sanhedrin. Karena mereka berada dalam pengepungan musuh. Maka mereka mengalami kelaparan. Ya. Sehingga harga kepala keledai saja waktu itu mahal sekali. Kepalanya doang loh. Ya. Saudara, apa isi kepala keledai? Paling batok kepala, otak, ya kan? Mahal. Dan dikatakan tai burung merpati pun pada waktu itu mahal. Ya kan? Tai burung merpati pada waktu itu itu mahal. Saking terjadinya kelaparan di tengah-tengah mereka. Oleh karena pengepungan yang dilakukan oleh Sanhedrin. Tetapi kemudian Tuhan lewat Nabi Elisa berkata, beritahukan kepada mereka, orang-orang Samaria, besok kira-kira waktu ini dikatakan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Apa jawab perwira ajudan raja? Dia berkata begini, dalam ayat 2 dikatakan, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Artinya perwira itu mengatakan tidak mungkin. Itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Dengan kata lain perwira tersebut mengatakan bahwa kita katakan bahwa dia mendengar firman Tuhan, tetapi dia tidak percaya karena dia menjawab mana mungkin. Lalu apa kata Nabi Elisa? Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Dan tepat seperti yang dikatakan oleh Nabi Elisa. Besoknya, langkah sederhana yang dilakukan oleh orang kusta, itu dibuat menjadi satu derap kuda, pasukan yang besar. Sehingga akhirnya orang-orang Samaria ketakutan. Orang-orang Sanhedrin itu mereka ketakutan, bukan orang Samaria itu. Ya, mereka ketakutan. Lalu kemudian meninggalkan kemah-kemah mereka. Dan apa yang terjadi saudara? Orang kusta itu menemukan banyak makanan. Sehingga pada waktu itu akhirnya tepat seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang oleh Nabi Elisa. Bahwa itu semua terjadi. Dan akhirnya apa yang terjadi terhadap perwira itu? Perwira itu yang menjaga pintu gerbang itu diinjak-injak oleh rakyat
dan akhirnya mereka tidak menikmati seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa. Ketika kita mengatakan tidak mungkin, ketika kita berkata mana mungkin, maka kalau firman Tuhan mengatakan sesuai dengan imanmu, maka itu akan terjadi. Jadi kalau saudara mendengar firman Tuhan, itu bukan soal masuk akal atau tidak, masuk logika atau tidak. Tetapi yang Tuhan cari adalah ketaatan. Kalaupun mungkin itu tidak masuk akal kita, tapi kalau Tuhan yang memfirmankan, firman Tuhan mengatakan tadi, adakah yang mustahil bagiku? Hari ini saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara. Saya juga tidak tahu apa yang menjadi masalah dalam hidup saudara. Tapi ingat, firman Tuhan menyatakan hari ini, adakah yang mustahil bagiku? Apapun masalah saudara, apapun pergumulan saudara, kalau firman Tuhan datang pada saudara, maka lakukan dan percaya